Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi dzikrihi wa ta'awudan li tilawatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah ay jami'a syara'ihi wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ay fa hadzal hadits mahmulun ala busyaratil muta'allimin wa talabah annahum sayamutuna 'alal iman. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah para bapak, dirahmati sareng dimuliakeun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang teras bersyukur ke Allah sampai saat detik ayeuna masih keneh tetap diberikan nikmat kesehatan, panjang umur, sehingga tiasa kembali dari umum-pulung bompok ngaronya kempah merbayaksa di masjid anu mulia ieu, Masjid Jami Al-Amin Kapling Panorama, tangtos dalam rangka milaridu Allah, mencari mardatillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melaksanakan kewajiban sareng tugas urang selaku ibadullah, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan talabul ilmi, mencari pengetahuan agama lewat pelaksanaan pengajian rutinan di setiap dinten Sabtu wengi Ahad ieu. Harapan teras kurang disuhunkeun dipenta ka Allah, direkeskeun sareng dimunyadazatkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan urang sadayana senantiasa satras dipaparinan taufik hidayah ku Allah, panjang umur, sehat wal afiat dalam rangka ketaatan sareng ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baik hadirin jamaah rahimakumullah, para bapak yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian kita seputar fikih berkaitan dengan salatul Jumat. Saminggu sekali melaksanakan salat Jumatan. Ini perlu diketahui, kita perlu tahu hukum-hukum berkaitan dengan salat Jumat. Sebab Jumat ini luar biasa. Satu hadis Rasulullah bersabda, Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ati, bahwa pimpinan penghulu sayyid hari-hari yang ada dalam satu minggu, 7 hari, pemimpinnya adalah hari Jumat. Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah. Sehingga hari dan malam Jumat ini ketika kita melaksanakan ibadah, berbagai macam ibadah, pahala dan ganjarannya akan berbeda dengan hari-hari yang lainnya. Lebih utama, lebih afdal, lebih istimewa, lebih punjul, itulah hari dan malam Jumat. Persyaratan melaksanakan Jumat yang pertama adalah telah dijelaskan wuqu'uha jama'atan, harus diberjamaahkan. Kemudian yang kedua, persyaratan melaksanakan Jumat itu adalah wuqu'uha bi arba'in, harus 40-an, minimal harus 40-an. Kurang dari 40 maka tidak boleh melaksanakan Jumatan. Menurut mazhab Imam Syafi'i lewat kaul jadid Imam Syafi'i. Bagaimana pendapat yang lain? Wala tan akidul jum'ah bi aqalla min arba'in. Ini tidak sah mazhab Syafi'i lewat kaul jadidnya. Imam Syafi'i ngahukuman mutus hukum di Mesir, itu kaul jadid. Kalau Imam Syafi'i mutus hukum di Baghdad, di Irak, itu kaul qadim. Itu akan berbeda. Walatan akidul jum'ah, tidak sah melaksanakan Jumat bi aqalla min arba'in, jikalau memang kurang dari 40-an, itu tidak sah. 35 orang, 38, 39, kurang hiji sekalipun, menurut pendapat mazhab Syafi'i lewat kaul jadidnya itu adalah tidak sah.
kudu 40-an wae. Bagaimana pendapat mazhab yang lain, diantaranya adalah mazhab Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi? Khilafan li Abi Hanifata rahimahullahu ta'ala, fatan akidu indahu bi arba'atin walau abidan au musafirin. Beda benten dengan mazhab Abi Hanifah, mazhab Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Patan akidu indahu bi arba'atin, menurut mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, bahwa Jumatan sah bi arba'atin, dengan 4 orang saja. Opatan sah, Pak. Insyaallah urang anak minantu 2 sah ngelaksanakeun Jumat. Itu pendapat mazhab Imam Hanafi. Tapi ini hanya sekedar propaganda, ngabejakeun, memberitahu saja bahwa mazhab Imam Hanafi boleh dan sah melaksanakan Jumatan 4 orang saja. Bukan pakaian orang. Sebab pakaian orang mah mazhab Imam Syafi'i. Ini propaganda saja, memberitahu, oh ternyata mazhab Hanafi boleh dan sah melaksanakan Jumatan 4 orang saja. Ih, pugu imai yang 4 orang je abid semuanya. Ya abid, bukan orang merdeka. Walau abidan, walaupun yang 4 orang tersebut adalah abidan, abid, budak belian. Kan ari abid mah di bawah kekuasaan Gusti nanya. Cek Gusti ulah ka masjid sia ulah. Seperti itu, ada di bawah naungan dununganana karena dibeli pan manehanana. Walaupun yang 4 orang ini adalah abid, tetap menurut mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, itu sah melaksanakan Jumatan 4 orang walaupun mereka semuanya adalah abid. Al musafirin, ataupun yang 4 ini adalah musafir. Musafir orang dalam perjalanan, ya. 4-4-nya musafir. Kita misalkan musafir ke Cirebon hari Jumat. Pakai mobil sendiri, ya, berempat, supir, penumpang 3 pan 4-an. Hari Jumat mampir, langsung melaksanakan Jumatan opatan, cukup dan sah. Ini kan musafir. Walau musafirin, walaupun yang 4-an tersebut adalah musafir, bukan penduduk asli. Bukan ada di rumah, bukan ada di kampung, tapi dalam perjalanan, tetap menurut pendapat mazhab Imam Hanafi, Abu Hanifah, itu adalah cukup dan sah. Wala yustaratu indana idnus sultan li iqamatiha. Lain Ustadz eta ngelaksanakeun mendirikan Jumat. Dulu di sini kan belum ada Jumatan di Kapling Panorama, kemudian diadakan Jumatan. Ya, waktu itu dihadiri dan mengundang, bukan dihadiri ya, mengundang naon teh saat teh almarhum almaghfur lah Adam Ibrahim, ketua Haji apal kene, ketua MUI Bogor, Kota Bogor. Ketua MUI Bogor adalah Kota Bogor, Adam Ibrahim, Kiai Haji Adam Ibrahim. Ya, pertama kali beliau khutbah di sini. Pertama kali mendirikan Jumatan dan beliaulah sebagai khatibnya. Ketua MUI Kota Bogor, almarhum almaghfurlah, sekarang sudah meninggal. Nggak tahu sekarang siapa ketua MUI-nya. Itu diundang dan melaksanakan Jumatan di sini. Itu disyaratkan tidak harus ada perizinan dari pemerintah, RT, RW, kelurahan, kecamatan. Bagaimana itu? Wala yustaratu indana idnus sultan liiqamatiha. Tidak disyaratkan indana indama asyirah syafi'iyah. Menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, untuk mendirikan Jumat tidak disyaratkan idnus sultan, harus ada perizinan dari pemerintah. RT, RW, lurah, camat, wali kota, itu tidak ada syarat ada perizinan, langsung mendirikan, aya imam, aya khatib, aya muazin, muroki,
laksanakan Jumatan. Jumlahnya 40, 40 cukup. Tidak perlu dan tidak disyaratkan harus ada izin. Walaupun ada izin biasanya sok aya duitan. Kudu pakai duit, administrasi dan seterusnya. Ini tidak. Menurut mazhab Imam Syafi'i, untuk mendirikan salat Jumatan itu tidak disyaratkan harus ada izin dari sultan, dari pemerintah, dari lurah, dari camat, dari bupati, tidak seperti itu. Wala kaunu mahalliha misron. Dan juga menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita, tidak disyaratkan mendirikan Jumat itu adalah kaunu mahaliha misron, Jumatan itu harus di kota. Tidak disyaratkan. Mantap kita mazhab Syafi'i di lembur-lembur guys, Jumatan ya. Di lembur juga banyak Jumatan, di lembur di kampung, di gunung, manapun ada, ketika cukup 40-an sah mendirikan Jumat, tidak perlu di kota. Nah, dua pendapat tersebut, pertama perizinan dari sultan, pemerintah, kemudian kedua persyaratan harus di kota, itu khilafan lahu fihima, berbeda dengan pendapat Abu Hanifah, Imam Hanafi. Menurut mazhab Imam Hanafi, bahwa untuk mendirikan Jumat itu pertama syaratnya idnus sultan, harus ada perizinan dari kelurahan, dari kecamatan, dari wali kota. Itu menurut pendapat mazhab Imam Hanafi. Dan juga untuk mendirikan Jumat, mazhab Hanafi mensyaratkan kaunu mahaliha misron, bahwa Jumatan itu harus dilaksanakan di kota saja. Di kampung, di lembur tidak boleh melaksanakan Jumatan. Masya Allah. Inilah mazhab ya, mazhab. Tapi ini propaganda, saya katakan propaganda untuk diketahui saja, bukan untuk dipakai, bahwa mazhab Imam Hanafi mensyaratkan untuk mendirikan Jumat adalah harus ada perizinan dari lurah, dari pemerintah. Kemudian yang kedua disyaratkan harus di kota, tidak boleh di kampung. Orang kampung tidak perlu Jumatan. Ini khusus bagi orang kota. Masya Allah, seperti itu. Itu mazhab Imam Hanafi. Tapi Imam Syafi'i tidak menyaratkan itu. Arek ayah izin rek henteu, dirikan Jumat sudah mempunyai persyaratan. Arek ayah, arek di kota, arek di lembur, mangga silahkan melaksanakan Jumatan. Itu mazhab Imam Syafi'i. Beres banyak. Di lembur-lembur, ulama-ulama, kiai-kiai anu masih salaf soleh, ya, selesai Jumatan beres, sok ngalaksanakeun ngadzohoran. Di mana hadisna, di mana Qur'an, eta usar ngadzohoran. Aing marada bingung, salat Jumat geus, kunaon salat deui eta dzohor. Masya Allah. Tapi guru-guru, kiai-kiai anu memegang tubuh masalah fikih terutama adalah mengkaji kajian Fathul Mu'in ini, mereka semuanya melaksanakan ngadzohoran. Selesai, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Al-Fatihah, dibaca musabaat. Nah, nanti dibahas juga musabaat. Musabaatnya 7 kali. Pertama Fatihah 7 kali, kedua Kulhu 7 kali, ketiga Falak Binas 7 kali. Itu dinamakan musabaat. Selesai itu doa. Selesai doa, ilahilas tuli firdausi ahla. Selesai ilahilas tuli firdausi ahla, 5 kali, 5 balik. Kemudian qomat, melaksanakan sholat dohor kembali. Itu namanya ngadzohoran. Iya mah geus brul kabeh eueuh, tinggal luan ngadzohoran. Dari mana ini permasalahan seperti ini? Masya Allah. Tapi di lembur mangga, silahkan kalau nggak percaya. Ulama-ulama, kiai-kiai anu aya di Karampung, di lembur, anu masih kena lugu mempertahankan masalah ngadzohoran ini. Dari mana ini ngadzohoran? Teu asup akal aing mah. Naon sababna? Geus salat kunaon salat deui? Pan Jumatan teh gaganti salat dohor, kunaon salat dohor deui? Masya Allah. Seperti itu. Berarti lamun kitu carana mah ragu-ragu urang ibadah. Kan tadi salat Jumat geus. Yakin, tapi kunaon salat dohor deui? Pan Jumat teh ganti tina dohor. Dohor 4 rakaat, nu 2 rakaat salat Jumat, nu 2 rakaatna deui diganti ku khutbah, khutbatain 2 kali khutbah. Jadi 4 rakaat eta. Maka 2 kali khutbah itu adalah pengganti daripada 2 rakaat
salat. Maqama raka'atain, sapangkat, saderajat, sanilai, setahap dengan 2 rakaat salat. Maka ayat khutbah, ayat ceramah, ayat pidato. Khutbah bukan ceramah, bukan pidato. Ada syarat dan rukun, patokan-patokannya. Masya Allah. Namun ceramah dan pidato bebas. Kan seperti itu. Tapi tidak untuk khutbah. Bagaimana permasalahan ini? Mangga orang kupas orang pesek orang kupas. Masalah hadis jeung Qur'ana pan ari fikih mah Pak. Pertama pengambilanana dari hadis Al-Qur'an, hadis, ijma dan qiyas. Nah, ini ijma dan qiyas ini dari ulama. Ulama fuqaha anu dipelopori ku 4 mazhab tersebut. Syafi'i, Hambali, pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ya kan seperti itu mazhab eta. Pertama mazhab yang muncul adalah mazhab Hanafi, kemudian dilanjut dengan mazhab Maliki, ketiga adalah mazhab Syafi'i, dan keempat adalah mazhab Hambali. Seperti itu. Kunaon sak diheulakeun Syafi'i wae, pan mazhab urang Syafi'i mah. Hadiah puji khususan la sultan Jamil Aulia khususan ila hadrati Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki. Henteu Imam Hanafi heula. Ari eta urang hadiah puji Nabi dan Rasul pertama Nabi naon? Nabi Adam. Kunaon Nabi Muhammad heula diheulakeun. Ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, henteu Nabi Adam heula. Sebab Nabi Muhammad apa Nabi urang dipayunkeun posisina Nabi urang. Ye Syafi'i mazhab urang dipayunkeun Imam Syafi'i heula. Kitu salah satu anu protes. 4 mazhab itu kan pertama Hanafi, kemudian kedua Maliki, ketiga Syafi'i, keempat Hambali. Kunaon Syafi'i heula disebut? Hadiah puji ge nu pangheulana disebut Nabi Muhammad, hadratin Nabi Mustafa Muhammad, henteu Nabi Adam. Sebab Nabi Muhammad nabi urang sadayana, jeung jauh lebih mulia. Kan seperti itu. Bisa anu ngritik kios-kios itu eta. Lain teh nyaho mazhab eta pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Seperti itu. Bagaimana itu masalah ngadzohoran? Manasaran ya ngadzohoran. Mangga ke urang bahas nepikeun ka beres nya. Tadi musabahat beres, tinggal ngadzohoran. Wasuila al-Bulkini an ahli qaryatin, ini sasakalana ya. Sejarahna terjadi ngadzohoran teh. Bukan dari hadis, bukan dari Al-Qur'an, tapi bisa dipertanggungjawabkan daripada ulama. Antaranya adalah Imam Syafi'i, ya, termasuk ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Bisa dipertanggungjawabkan ngadzohoran, bisa dipertanggungjawabkan. Kitab yang saya baca insya Allah bukan hanya di Indonesia, tapi sudah mancanegara. Di Irak, di Baghdad, dikaji kajian seperti ini. Masya Allah. Sehingga sanad Fathul Muin itu sampai kepada Rasulullah. Jadi bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Ulah ragu-ragu rek ngadzohoran, aing mau hadisna, aing mau Qur'ana. Di sahatu eta ti para ulama. Fatabihi salihah mimman salafa wa jannibil bid'ata mimman khalafa. Tuturkeun urang ulama salaf saleh ku urang. Dan beliau-beliau semuanya adalah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan seperti itu. Wasuilal Bulkini, satu saat Kiai Bulkini, ajengan Bulkini aya nu naros, ditaros. An ahli qaryatin, dari penduduk satu kampung. La yablughu adaduhum arba'in, yang satu kampung tersebut jumlah penduduknya belum mencapai 40-an. Ini membahas masalah persyaratan Jumat adalah hukumuha bi arba'in, harus 40, mazhab Syafi'i qaul jadid. Satu saat Imam Bulkini, ajengan Bulkini aya nu naros, ada yang bertanya, bagaimana ajengan Bulkini ketika satu kampung penduduknya kurang 40-an? Pertanyaannya, hal yusallunal jum'ah awi dhuhra? Apakah penduduk kampung yang jumlahnya kurang dari 40-an mereka harus mendirikan Jumat ataupun melaksanakan salat zuhur saja? Bagaimana jawaban ajengan Bulkini dalam hal ini? Fa ajaba rahimahullah, maka tepat Imam Bulkini, ajengan Bulkini menjawab dengan tepat, yusalluna dhuhra ala madhhabi Syafi'i.
maka penduduk kampung yang belum mencapai 40-an, maka mereka tersebut yusalluna zuhra, cukup melaksanakan sholat zuhur saja. Ya, sholat zuhur saja. Misalkan satu kampung di tengah-tengah gunung, ya rada jauh dari perkampungan. Pan baheula mah kampung teh encelo-enceloan, Pak. Ayeuna pan nyambung. Model baheula di kapling ya di celok di dieu imah, celok di dieu imah, celok di ieu. Ayeuna mah rapat. Baheula ge encelo-enceloan kampung. Celok di dieu, celok di dieu, celok di dieu. Henteu rapat henteu kampung teh. Jadi terpencar mararisa di perkampungan ieu aya 40 imah, terus perkampungan itu kahalangan ku hutan, kahalangan ku naon teh paalasan sajan sajabina aya deui kampung. Itu seperti itu. Mungkin daerah-daerah macam Kalimantan masih seperti itu mungkin. Dulu di kita seperti itu. Jadi encelo-enceloan gitu nya. Dari satu kampung ini berapa jumlahnya, Pak RT? Ayat 38, ayat 35. Bagaimana? Menurut pendapat Imam Bulkini, maka jawabannya tepat, yusalluna dhuhra, harus melaksanakan salat zuhur saja. Ala madhab Syafi'i, jikalau mengikuti pendapat madhab Imam Syafi'i lewat kaul jadidnya. Sebab kaul qadim Imam Syafi'i pun boleh kurang dari 40-an. Menurut kaul qadim Imam Syafi'i boleh. Imam Syafi'i kan berfatwa di Irak qadim itu lebih dulu. Imam jadid baru. Jadi qadim itu lebih dahulu menyampaikan fatwanya, menyampaikan hukumnya lebih dulu. Itu ketika di Baghdad di Irak, Imam Syafi'i Jumatan boleh kurang dari 40-an. Begitu datang ke Mesir, berfatwa deui meneruskan hukum kembali bahwa Jumatan tidak boleh kurang dari 40-an. Seperti itu. Bagaimana kalau dua pendapat seperti ini bertolak belakang? Padahal Imam Syafi'i kan di Irak, Imam Syafi'i menyatakan bahwa jikalau walaupun kurang dari 40-an, penduduk kampung tersebut boleh melaksanakan Jumat. Tapi menurut kaul jadid, jikalau kurang dari 40-an, tidak boleh melaksanakan sholat Jumat, cukup sholat zuhur saja. Seperti itu. Jadi sekali lagi ditegaskan, menurut mazhab Imam Syafi'i lewat kaul jadidnya, jikalau memang kurang dari 40-an, tidak boleh mendirikan Jumat, cukup dengan sholat zuhur saja. Titik nepi ka dinya heula. Wa qad ajaza jam'un minal ulama, tapi sudah membolehkan jam'un minal ulama, golongan ulama yang bermadzhab Syafi'i. Ini ulama-ulama ini bermadzhab Syafi'i, tapi karena memang berat mengikuti mazhab Syafi'i, geus keluar dari mazhab tapi tidak keluar dari manqul mazhab. Ma'alat tahqiq huwa minal mazhab. Ini jadi berbicara mazhab ya. Mereka ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i pun tidak mengikuti pendapat mazhab Syafi'i karena merasa berat. Waduh, kalau harus 40-an saja repot ini. Sehingga mereka membolehkan jam'un minal ulama ayyusallul jum'ah, melaksanakan sholat Jumatan walaupun kurang dari 40-an. Padahal ulama-ulama ini mazhab Syafi'i tapi tidak mengikuti pendapat Syafi'i. Masya Allah. Boleh. Ini demokratisnya luar biasa para ulamanya. Tidak mengatakan kamu bermazhab saya harus mengikuti saya. Tidak. Masya Allah. Sehingga wahwa qawiyun, pendapat ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i yang tidak mengikuti pendapat Syafi'i, ternyata wahwa qawiyun adalah kaul yang kuat. Kurang dari 40-an pun boleh melaksanakan Jumatan. Nanti ke akhir ceritanya can beres. Jadi fa idza qaladu ay jami'ahum man qala hadhil maqalah fa innahum yusallunal jum'ah. Apabila kita taklid mengikuti jami'ahum kepada ulama-ulama yang berpendapat bahwa sekalipun kurang dari 40-an boleh mendirikan Jum'ah, man qala hadhil maqalah fa innahum yusallunal jum'ah, maka harus melaksanakan Jumatan. Jadi kalau kita mengikuti pendapat ulama yang membolehkan kurang dari 40-an boleh melaksanakan Jumat, maka kita pun yusallunal Jumat, harus melaksanakan Jumat.
Titik nepikeun kadinya ya. Dua pendapat. Oh, jadi berarti bisa disimpulkan bahwa dari mazhab Imam Syafi'i pun ada dua pendapat. Pendapat pertama, secara pribadi Imam Syafi'i qaul jadidnya adalah mesti dan harus 40-an. Pendapat kedua, lewat qaul qadimnya Imam Syafi'i boleh kurang dari 40-an. Bahkan diikuti pendapat qaul qadim Imam Syafi'i oleh ulama-ulama yang bermadzhab Syafi'i. Jadi dua pendapat. Simpulkan antara qaul qadim jeung qaul jadid. Menurut qaul qadim Imam Syafi'i boleh kurang 40-an, menurut qaul jadid Imam Syafi'i tidak boleh jikalau kurang dari 40-an. Bagaimana ini nasibnya? Dikembalikan kepada kaedahna. Idza ta'arada nutqan fa in amkana jumi'a. Apabila dua pendapat nutqan itu dua pembicaraan, dua pendapat berbeda, jumi'a in amkana jam'u, kalau memang boleh di jama itu diambil dua-duanya. Jumi'a maka boleh diambil dua-duanya. Qaul qadim dan qaul jadid Imam Syafi'i boleh dua-duanya diambil, boleh dua-duanya dilaksanakan. Nah, sedangkan al-jam'u baina dalilain awla min ahadihima. Mengambil dua pendapat ulama tersebut, baina dalilain antara dua pendapat, dua dalil tersebut, awla min ahadihima, itu lebih cakep, lebih bagus daripada diambil salah satunya. Jadi kedua kaul Imam Syafi'i dari kaul jadid dan kaul qadimnya, dua-duanya dilaksanakan, itu akan lebih baik daripada mengambil salah satunya. Jadi kumaha tuh diambil dua-duanya? Pertama, jikalau memang kurang dari 40-an, laksanakan Jumatan. Itu menurut kaul qadim. Kedua, tidak boleh Jumatan, harus dohor. Dohor pun dilaksanakan. Yang ngalaksanakan Jumatan, yang melaksanakan dohor. Terjadilah di situ ngadohoran. Masya Allah. Paham tuh kira-kira Pak? Terjadilah di situ ngadohoran. Melaksanakan Jumat yang kurang dari 40-an, mengikuti kaul qadim Imam Syafi'i. Melaksanakan sholat dohornya mengikuti kaul jadid Imam Syafi'i yang harus melaksanakan sholat dohor. Dua-duanya diambil, dua-duanya dilaksanakan. Aula min ahadihima, itu lebih utama, lebih afdol, lebih istimewa daripada mengambil salah satunya. Sehingga Imam Bulkini, fa ini tatu, jikalau kamu sekalian ihtiyat, berhati-hati, fasallaul jum'ah, maka pertama laksanakan Jumat, summa dhuhra, maka kemudian selesai Jumat laksanakan salat zuhur, karena hasanan, itulah yang paling cakep dan paling baik. Inilah dalil daripada terjadinya masalah ngadzuhuran. Jadi dua pendapat tersebut diambil dari kaul jadid maupun kaul qadim, dua-duanya dilaksanakan, itu akan lebih utama. Siapanya? Sebelum dilanjutkan mungkin ada yang pertanyaan, dipersilahkan. Kalau tidak cukup sampai di sini, atau mungkin nanti minggu depan masalah Jumatan, masalah ngadzuhuran seperti itu. Mungkin ada kurang paham, kurang jelas, nanti insya Allah dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Mudah-mudahan Jumatan kita yang selama ini banyak kekurangan, kehilapan, dengan kajian seperti ini semuanya diampuni oleh Allah, dan ibadah kita khususnya salat Jumatan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.